Oke, kita ketemu di video ke-6, teman-teman ya. Jadi coba ingat-ingat kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar didengarkan. Ya, maksudnya bukan sekedar ditunggu untuk selesai bicara, tetapi benar-benar dipahami. Rasanya langka ya. Dan kalau itu langka bagi Anda, kemungkinan besar itu juga langka ya bagi orang-orang di sekitar Anda. Padahal salah satu hadiah terbesar yang bisa diberikan seorang pemimpin itu nggak memerlukan anggaran sebetulnya, nggak memerlukan jabatan, dan nggak memerlukan skill atau keahlian khusus. Apa hadiah itu? Hadiah itu adalah perhatian yang utuh. Selamat datang kembali di Unlock Your Hidden Potential. Saya Yohanes Endo. Di sesi lalu kita membahas kepercayaan sebagai fondasi pengaruh. Hari ini kita akan bicara tentang alat paling ampuh untuk membangun sebuah kepercayaan itu. Yang ironisnya paling sering kita anggap remeh, yaitu mendengarkan. Ya. Jadi ada sebuah kesalahpahaman yang sudah lama mengakar nih teman-teman, bahwa pemimpin yang hebat adalah pembicara yang hebat. Padahal pemimpin yang hebat itu justru lebih sering adalah pendengar yang hebat. Ya. Kenapa kita begitu buruk dalam mendengarkan gitu ya? Karena sebagian besar dari kita ketika orang lain lagi bicara itu sebenarnya tidak sedang mendengarkan. Kita sedang nunggu giliran, ya kan? Di kepala kita tuh sudah tersusun bantahan-bantahan defensif, sudah siap nasihat, sudah ada penilaian. Jadi kita mendengarkan kata-katanya, tetapi kita melewatkan maksudnya gitu. Dan orang bisa merasakan perbedaan itu pastinya teman-teman. Mereka tahu kapan mereka sedang didengarkan untuk dijawab, dan kapan mereka sedang didengarkan untuk dipahami gitu. Jadi mari kita bedakan 3 tingkat mendengarkan ya, supaya Anda bisa menempatkan diri Anda sendiri. Tingkat pertama itu adalah mendengarkan untuk membantah teman-teman, di mana fokus Anda adalah menyiapkan jawaban ketika mendengar orang lain bicara kepada Anda. Tingkat kedua itu adalah mendengarkan untuk menjawab, di mana Anda menangkap isi tetapi langsung melompat ke solusi gitu. Kemudian tingkat yang ketiga itu ada yang namanya yang paling langka dan paling kuat, adalah mendengarkan untuk memahami, di mana Anda berusaha menangkap bukan hanya apa yang dikatakan tim Anda gitu ya, tetapi juga apa yang dirasakan dan apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Jadi pemimpin yang empatik itu beroperasi di tingkat ketiga ini teman-teman ya. Jadi saya ingin meluruskan satu hal untuk kita semua, karena ini sering disalahpahami di dunia kerja. Mendengarkan dengan empati itu bukan berarti Anda harus selalu setuju. Anda bisa benar-benar memahami sudut pandang seseorang dan tetap mengambil keputusan yang berbeda dari keinginannya gitu. Jadi empati itu bukan sebuah kelemahan dan bukan tanda bahwa seolah-olah Anda tuh kelihatan lembek gitu teman-teman ya. Tapi empati adalah kemampuan memahami dunia dari kursi orang lain. Justru ketika Anda harus menyampaikan keputusan yang tidak populer, empati membuat keputusan itu jauh lebih mudah diterima. Karena orang merasa setidaknya mereka itu dimengerti lebih dulu. Begitu. Lalu bagaimana cara melatih mendengarkan tingkat ketiga ini teman-teman? Ya, yang pertama itu menurut saya adalah beri keheningan ruang untuk hidup teman-teman. Salah satu kesalahan terbesar menurut saya pemimpin adalah buru-buru mengisi setiap jeda. Padahal seringkali hal paling penting itu baru muncul setelah keheningan beberapa detik, teman-teman ya. Jadi ketika Anda menahan diri untuk tidak langsung menimpali, ya, Anda memberi orang ruang untuk menggali sesuatu yang lebih dalam dari sekedar jawaban pertama mereka itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah pantulkan kembali apa yang Anda dengar. Ini teknik sederhana sebetulnya, tapi ini kuat banget loh. Gitu ya. Sebelum Anda merespon, rangkum dulu apa yang baru saja orang itu sampaikan. Gitu, apa yang baru saja kita dengar. Ya, dengan kata-kata kita sendiri ya. Misalnya, jadi kalau saya tangkap, yang kamu khawatirkan itu sebenarnya bukan soal beban kerja kan, tapi soal merasa tidak dihargai. Benar begitu? Nah, ketika Anda memantulkan kembali dengan tepat, 2 hal terjadi, teman-teman. Orang itu merasa benar-benar didengar, ya, dan Anda memastikan Anda nggak salah paham, ya kan? Karena salah paham itu menghancurkan lebih banyak tim daripada perbedaan pendapat itu sendiri, ya kan? Kemudian yang ketiga teman-teman,
dengarkan juga apa yang terucap, ya. Karena komunikasi manusia itu jauh lebih kaya dari sekedar kata-kata. Ada nada suara gitu ya, ada raut wajah, ada bahasa tubuh atau gestur, ada hal-hal yang sengaja tidak dikatakan gitu. Jadi seorang anggota tim yang berkata semua baik-baik saja, ya misalkan dengan bahu yang turun dan mata yang lelah, berarti dia sedang mengatakan sesuatu yang berbeda dari kata-katanya, teman-teman. Ya, jadi pemimpin yang peka itu mampu membaca seluruh pesan, bukan hanya teksnya, gitu teman-teman. Inilah seninya menangkap musik di balik lirik. Nah, istilahnya gitulah ya, teman-teman ya. Jadi saya belajar ada anggota tim ya datang dengan masalah, refleks saya langsung memberi solusi. Ya, saya pikir itulah tugas seorang pemimpin. Sampai suatu hari seseorang berkata kepada saya, Pak, terkadang saya tidak butuh solusi, saya hanya butuh didengar dulu. Kalimat itu mengubah cara saya memimpin loh, ya kan? Jadi saya sadar ya, solusi itu tidak hanya seperti itu. Justru dengan kita bisa membuat orang bicara dan kita dengar, itu hadiah terbesar gitu loh, ya kan? Melainkan kita bersedia juga untuk benar-benar hadir gitu. Ya, jadi tentu ada keseimbangan yang perlu dijaga di situ teman-teman ya. Jadi mendengarkan bukan berarti pintu Anda terbuka tanpa batas sampai Anda kehabisan waktu untuk kerja. Nah, gitu juga. Mendengarkan yang baik adalah soal kualitas kehadiran, bukan kuantitas waktu, teman-teman. Ya, 10 menit perhatian yang utuh itu jauh lebih berharga daripada 1 jam yang setengah hati sambil ngecek HP, gitu ya. Jadi ngobrolnya sambil ngecek HP, gitu ya. Ya, jadi teman-teman bisa hadir sepenuhnya, meski sebentar, tapi itulah inti dari mendengarkan yang empatik, teman-teman, gitu ya. Jadi saya ingin menggambarkan betapa mahalnya biaya dari tidak mendengarkan melalui situasi yang mungkin Anda kenali, gitu ya. Seorang anggota tim datang berkali-kali dengan sinyal-sinyal halus bahwa ia kewalahan, tetapi pemimpinnya terlalu sibuk untuk benar-benar menangkapnya. Sampai suatu hari, teman-teman, orang itu mengajukan resign atau pengunduran diri, dan barulah sang pemimpin itu terkejut dan bertanya, kenapa nggak bilang dari dulu, gitu katanya. Ya kan, padahal orang itu udah bolak-balik lah gitu ya, dengan kata-kata yang lugas gitu ya, tapi nggak ada yang benar-benar ngedengerin dia gitu ya. Jadi banyak banget kehilangan besar di dunia kerja dari karyawan terbaik yang pergi sampai masalah kecil yang membesar berakar pada satu hal sederhana, teman-teman. Ada yang sudah coba bicara, tetapi nggak ada yang sungguh-sungguh mau mendengarkan, teman-teman ya. Jadi, mari saya coba bahas satu kebiasaan buruk yang sangat umum, teman-teman, yaitu mendengarkan sambil menyiapkan penilaian. Jadi ketika orang lain bicara, pikiran kita itu sibuk, mulai mengelompokkan, memfilter ini benar, ini salah, oh ini berlebihan, oh ini mengada-ngada gitu. Masalahnya begitu kita masuk ke mode tersebut ya, mode menilai, di saat yang sama kita berhenti memahami gitu teman-teman ya. Kita mendengar kata-katanya melalui saringan justifikasi kita sendiri, sehingga yang kita tangkap itu bukan lagi pesan aslinya dari mereka, melainkan versi yang sudah kita pelintir sesuai prasangka kita atau asumsi kita, teman-teman. Jadi mendengarkan yang sejati itu menuntut kita menunda penghakiman sejenak dan benar-benar berusaha memahami dunia dari sudut pandang orang yang sedang bicara sebelum kita menimbang-nimbangnya gitu teman-teman ya. Jadi saya ingin menambahkan satu keterampilan halus ya yang membedakan pendengar biasa dari pendengar yang luar biasa, teman-teman ya, yaitu bertanya untuk menggali, bukan bertanya untuk menggiring, teman-teman. Banyak orang loh mengajukan pertanyaan yang sebenarnya hanyalah pendapat mereka sendiri yang dibungkus dibungkus tanda tanya lah ya, seperti misalkan gini, kamu nggak mikir kalau cara itu terlalu berisiko, ya kan? Ya itu sebetulnya bukan pertanyaan, itu vonis terselubung, teman-teman ya. Pertanyaan yang menggali itu justru bersifat terbuka dan benar-benar tulus pengen tahu gitu. Misalkan apa yang membuat kamu ya memilih pendekatan dengan metode ini? Nah misalkan gitu ya, pertanyaan semacam itu kan membuka pintu bukan menutupnya. Dan seringkali jawaban yang muncul dari mereka itu jauh lebih bagus, jauh lebih kaya daripada yang kita duga gitu, ya kan? Jadi ada satu aspek mendengarkan yang khusus ingin saya angkat, teman-teman, untuk Anda yang memimpin tim, yaitu mendengarkan kabar buruk dengan baik gitu ya. Cara Anda merespon saat seseorang membawa berita yang tidak enak
itu akan menentukan apakah ke depan orang itu masih berani jujur nggak kepada Anda. Gitu. Kalau reaksi pertama Anda adalah marah, menyalahkan, menghakimi, menyerang orang tersebut ya, sebetulnya Anda sedang mengajari seluruh tim untuk menyembunyikan masalah dari Anda gitu. Tapi sebaliknya nih, kalau misalkan Anda bisa menerima kabar buruk itu dengan tenang, berterima kasih atas kejujurannya, lalu fokus pada solusi, Anda sedang membangun sebuah budaya teman-teman di mana masalah itu terungkap lebih awal ya, saat masih mudah diatasi gitu. Jadi pemimpin mendapatkan kualitas informasi itu yang sepadan dengan cara mereka memperlakukan pembawanya gitu teman-teman gitu ya. Jadi sesi ini ya saya ingin menutup dengan satu kebenaran yang mengubah cara saya memandang peran sebagai pemimpin sebagai pemimpin teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman, dulu itu saya pikir nilai saya sebagai pemimpin itu terletak pada seberapa banyak jawaban yang bisa saya berikan ketika orang bertanya. Tapi sekarang saya percaya bahwa sebagian besar nilai itu justru terletak pada seberapa baik kualitas pertanyaan yang saya ajukan dan seberapa dalam saya bisa mendengarkan gitu. Karena jawaban terbaik untuk banyak masalah sebenarnya sudah ada di dalam kepala tim Anda. Mereka hanya butuh seseorang yang cukup sabar untuk membantu mereka menemukannya gitu teman-teman ya. Jadi pemimpin yang mendengarkan dengan baik ya, itu nggak membuat dirinya tampak lebih pintar. Ia membuat semua orang di sekitarnya itu menjadi lebih pintar. Jadi beda ya gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, untuk rangkuman sesi kali ini, pemimpin hebat itu lebih sering adalah pendengar yang hebat daripada pembicara yang hebat. Ya, ada 3 tingkat mendengarkan ya, dan kita perlu naik ke tingkat ketiga, mendengarkan untuk memahami teman-teman. Ya, latih dengan 3 cara, beri ruang pada keheningan gitu ya, kemudian pantulkan kembali apa yang sudah Anda dengar dan tangkap pula yang tak terucap gitu. Dan ingat bahwa empati itu bukan berarti selalu setuju, teman-teman. Ia adalah kemampuan memahami dunia dari kursi orang lain, dari POV orang lain, teman-teman ya. Jadi tantangan untuk minggu ini seperti biasa, dalam satu percakapan penting, coba tahan diri Anda untuk nggak memberi solusi sama sekali. Cukup dengarkan, pantulkan kembali, dan tanyakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari Anda. Ya kan, perhatikan bagaimana percakapan itu nanti berubah, teman-teman. Ya, lalu ya kalau berkenan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi kalau sesi ini terasa relevan, bantu saya menyebarkannya dengan menekan like, subscribe ya, dan membagikannya kepada teman-teman yang lain gitu ya. Di sesi ke-7 kita akan menghadapi salah satu beban terberat seorang pemimpin, mengambil keputusan di tengah ketidakpastian saat informasi tidak pernah lengkap teman-teman. Jadi jangan lewatkan video berikutnya teman-teman ya. Sampai jumpa di sana. Saya Yohanes Endo, teruslah membuka potensi yang masih tersembunyi dalam diri Anda. Sampai jumpa.